Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Rahman Nur dengan NIM 1051911022623. Baiklah, saya akan memaparkan hasil mind map saya dari 13 materi. Materi yang pertama yaitu berpikir. A. Pengertian berpikir. Berpikir adalah proses mental di mana individu menggunakan pemikiran, analisis, dan evaluasi untuk memahami, memecahkan masalah, dan membuat keputusan. B. Bentuk-bentuk berpikir. Ada bentuk-bentuk berpikir antara lain yaitu berpikir kritis, berpikir kreatif, berpikir analitis, berpikir sistemik, berpikir abstrak, berpikir logis, berpikir konseptual, dan berpikir strategis. Materi yang kedua yaitu motivasi belajar. A. Pengertian belajar. Motivasi belajar adalah dorongan internal atau eksternal yang mendorong seseorang untuk belajar atau mencapai tujuan pendidikan. B. Faktor-faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu faktor internal. Faktor internal yaitu rasa ingin tahu, keyakinan diri, tujuan pribadi. Faktor eksternal yaitu dukungan sosial, penghargaan dan hukuman, kondisi lingkungan. Faktor sekolah dan pengajaran yaitu metode pengajaran dan kecepatan materi. Faktor psikologi yaitu tantangan, pengakuan prestasi. Dan faktor kultural yaitu nilai-nilai dan moral, nilai-nilai dan norma-norma. C. Peran motivasi dan meningkatkan kualitas pembelajaran yaitu mendorong keterlibatan aktif, meningkatkan ketahanan terhadap rintangan, peningkatan retensi dan pemahaman, pengembangan keterampilan metakognitif, meningkatkan kreativitas, memupuk lingkungan pembelajaran positif, mendorong pencapaian prestasi, dan meningkatkan keterlibatan orang tua. D. Implikasi konsep-konsep motivasi belajar terhadap proses pendidikan yaitu desain kurikulum, metode pengajaran, pemberian umpan balik, pemberian pilihan, pengakuan atas keanekaragaman motivasi, pengakuan keterampilan metakognitif, kolaborasi dengan orang tua, penyediaan sumber daya, dan mendorong tujuan dan aspirasi karir. Cara mengoptimalkan motivasi belajar siswa di lingkungan pendidikan formal yaitu mengenali keanekaragaman motivasi, relevansi materi pembelajaran, memberikan pilihan dan otonomi, penggunaan metode pengajaran varied, pemberian umpan balik konstruktif, pemberian kolaborasi, memberikan tantangan yang sesuai, pengintegrasian teknologi, menciptakan lingkungan positif, mendorong tujuan pribadi, dan melibatkan orang tua. Materi yang ketiga yaitu teori emosi. A. Pengertian emosi dan regulasi emosi. Emosi adalah keadaan mental yang melibatkan perasaan dan respon terhadap suatu stimulus atau situasi tertentu. Adapun regulasi emosi di sisi lain adalah kemampuan untuk pengelolaan dan pengendalian emosi. Penting untuk diingat bahwa regulasi emosi bukanlah mengalihkan emosi, tetapi lebih kemampuan untuk mengarahkan, mengekspresikan, dan merespon emosi dengan cara yang sesuai. B. Bagaimana emosi diekspresikan, yaitu ekspresi wajah. Dengan ekspresi wajah, tubuh dan bahasa tubuh, suara dan intonasi, penggunaan kata-kata, dan ekspresi mata, pola pernapasan, sesuai dan kontak fisik, sentuhan dan kontak fisik. C. Implikasi teori emosi bagi belajar. Teori emosi memiliki implikasi yang signifikan terhadap proses pembelajaran. Berikut adalah beberapa implikasi utama, yaitu pentingnya kesejahteraan emosional, peran motivasi, pengaruh stres terhadap pembelajaran, pentingnya pengakuan dan dukungan, hubungan antara emosi dan memori,
variabilitas individu dan respon emosional, pengaruh budaya terhadap ekspresi emosi, dan penggunaan emosi untuk meningkatkan pembelajaran. Selanjutnya materi yang keempat yaitu ruang lingkup ilmu jiwa. A. Definisi psikologi dan sejarah psikologi atau ilmu jiwa. Psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dan proses mental. Sejarah psikologi. Awal abad ke-19, psikologi modern dapat ditelusuri kembali awal abad ke-18 pada tahun 1979. Wilhelm Wundt mendirikan laboratorium psikologi pertama di Leipzig, Jerman. Wundt memandang psikologi sebagai ilmu pengetahuan eksperimental yang memeriksa elemen-elemen pikiran dan pengalaman. B. Ruang lingkup psikologi dan bagaimana hubungan dengan ilmu lainnya. Psikologi memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup berbagai aspek perilaku dan proses mental manusia. Beberapa subdisiplin dalam psikologi meliputi psikologi klinis, psikologi sosial, psikologi kognitif, psikologi perkembangan, psikologi industri dan organisasi, psikologi pendidikan, psikologi kepribadian, psikologi kesehatan, psikologi lingkungan, neuropsikologi, dan neuropsikologi. Hubungan dengan ilmu lainnya. Hubungan dengan biologi. Terdapat hubungan erat antara psikologi dan biologi, terutama dalam studi tentang dasar biologi perilaku manusia. Hubungan dengan sosiologi. Psikologi sosial bersentuhan dengan sosiologi dalam memahami dinamika kelompok dan masyarakat. Selanjutnya, teori yang kelima yaitu konsep pertumbuhan dan perkembangan. A. Teori perkembangan dan pertumbuhan manusia. Teori perkembangan dan pertumbuhan manusia mencoba menjelaskan bagaimana individu berkembang dan tumbuh sepanjang rentang hidupnya. Berikut beberapa teori menitik beratkan pada aspek-aspek ini, yaitu teori perkembangan kognitif, teori perkembangan moral, teori psikologi, teori perkembangan psikoseksual, teori ekologi, teori perkembangan kepribadian, teori pertumbuhan kognitif, dan teori identitas. B. Teori perkembangan kognitif, moral, dan bahasa. Teori perkembangan kognitif yaitu pendekatan umum. Piaget menekankan bahwa anak-anak mengalami 4 tahap perkembangan kognitif, yaitu sensori motor, preoperasional, konkret profesional, konkret operasional, dan formal operasional. Relevansi dengan moral. Dalam konteks moral, Piaget menunjukkan bahwa anak-anak melalui tahap perkembangan moral, dari moral heteronomi, aturan-aturan tetap dan diberikan oleh otoritas, ke moral otonomi, aturan-aturan dibentuk oleh kesepakatan bersama dan saling menghargai. Teori perkembangan moral. Pendekatan umum. Kohlberg mengajukan 6 tahap dalam 3 tingkatan perkembangan moral, yaitu prekonvensional, konvensional, dan postokonvensional. Tahap-tahap ini mencerminkan pemahaman individu tentang etika dan moralitas. Relevansi dengan kognitif. Kohlberg membangun teorinya dari perspektif Piaget tentang perkembangan kognitif. Pemahaman moral berkembang seiring dengan kemampuan kognitif individu. Teori perkembangan bahasa. Pendekatan umum. Chomsky
menekankan adanya predisposisi bawaan dalam otak manusia untuk memahami dan menghasilkan bahasa. Ia mengemukakan konsep gramatik universal yang menjelaskan kemampuan anak-anak untuk mempelajari bahasa dengan cepat dan mudah, relevansi dan kognitif. Teori Chomsky menyoroti peran kognitif dalam perkembangan bahasa. Ia berpendapat bahwa anak-anak menggunakan kemampuan kognitif untuk menginternalisasi aturan bahasa dan memahami struktur kalimat. Selanjutnya materi yang keenam yaitu behaviorisme kognitif dan psikoanalisis. Behaviorisme kognitif. Terdapat dua tradisi yang berbeda yaitu behaviorisme dan kognitif. Terdapat dua tradisi psikologi yang berbeda yaitu behaviorisme dan kognitif. Behaviorisme adalah pendekatan dalam psikologi yang menekankan pada perilaku yang dapat diobservasi dan diukur. Sedangkan kognitif adalah pendekatan yang menitikberatkan pada pemahaman proses mental internal seperti pikiran, memori, persepsi, dan pemecahan masalah. B. Psikoanalisis. Psikoanalisis adalah teori metode psikoterapi yang dikembangkan oleh Sigmund Freud. Berikut adalah beberapa poin kecil terkait dengan psikoanalisis, yaitu struktur mental, teori tentang kesadaran, teori tentang perkembangan seksual, mekanisme pertahanan, konsep dalam psikoanalisis, metode terapi psikoanalisis, kritik dan pengaruh. C. Implikasi behaviorisme kognitif dan psikoanalisis bagi proses pendidikan. Behaviorisme kognitif dan psikoanalisis memiliki implikasi yang berbeda untuk proses pendidikan. Berikut adalah ringkasan implikasi masing-masing pendekatan. Behaviorisme. Pentingnya reinforcement untuk punishment. Behaviorisme menekankan pengguna reinforcement, penguatan positif, dan punishment, yaitu hukuman, dalam membentuk perilaku. Kognitif. Pentingnya pemahaman dan proses kognitif. Pendekatan kognitif menyoroti peran proses kognitif seperti memori, pemikiran, dan pemecahan dalam pembelajaran. Implikasinya termasuk merancang pengalaman pembelajaran yang merangsang pemikiran kritis, pemecahan masalah, dan pemahaman yang mendalam. Psikoanalisis. Pentingnya pemahaman emosional. Psikoanalisis menyoroti peran emosional dan konflik tak sadar dalam membentuk perilaku. Selanjutnya materi ketujuh yaitu proses memori. A. Bagaimana proses memori atau ingatan? A. Bagaimana proses memori atau ingatan? Proses memori atau ingatan melibatkan beberapa tahap yang saling terkait dan kompleks. Berikut adalah tahap umum dalam proses memori, yaitu pencatatan, penyimpanan, retrieval, olah pikir atau pemrosesan, penghapusan atau lupakan, interferensi dan fasilitasi, dan pemahaman emosional. B. Bagaimana meretrieve ingatan? Berikut beberapa cara untuk meningkatkan kemampuan memanggil ingatan, yaitu asosiasi, rekontekstualisasi, pengulangan dan pembelajaran aktif, pola pengingatan, relevansi emosional, pemanggilan berulang-ulang,
pemanggilan di berbagai konteks, dan istirahat dan tidur yang cukup. C. Bagaimana lupa terjadi? Lupa atau kehilangan ingatan dapat terjadi karena berbagai alasan. Berikut adalah beberapa penyebab umum lupa, yaitu interferensi, kurangnya pemanggilan atau penggunaan ingatan, gangguan konsolidasi memori, keterbatasan kapasitas memori, kecemasan dan stres, penuaan, amnesia dan gangguan memori medis, dan efek sugestion atau penciptaan memori palsu. Selanjutnya materi yang ke-8 yaitu asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen penilaian. Dalam konteks pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu kategori utama asesmen proses dan asesmen hasil. Berikut penjelasan singkatan mengenai keduanya. Asesmen proses. Definisi. Asesmen proses berkaitan dengan evaluasi, aktivitas, dan kinerja siswa selama proses belajar. Tujuan. Memberikan gambaran tentang kemajuan siswa sepanjang proses pembelajaran. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan siswa dalam mengaplikasikan konsep atau keterampilan tertentu. Metode. Melibatkan pengamatan, diskusi, tugas sehari-hari, dan interaksi siswa selama pembelajaran. Penilaian formatif dapat memberikan umpan balik langsung kepada siswa dan memberikan pemahaman mereka. Asesmen hasil. Definisi. Asesmen hasil menilai hasil akhir dari suatu periode pembelajaran, mencakup pemahaman dan penguasaan materi atau keterampilan. Tujuan. Memberikan gambaran tentang pencapaian siswa pada akhir suatu periode atau kurikulum. Memberikan dasar untuk pengambilan keputusan terkait kelulusan atau kemajuan ke tingkat berikutnya. Metode. Melibatkan ujian akhir, proyek akhir, atau penugasan akhir yang mencerminkan penguasaan materi secara keseluruhan. Penilaian sumatif memberikan gambaran hasil akhir pembelajaran. Hubungan antara keduanya. Jenis penilaian. Asesmen proses dan hasil bersifat saling melengkapi. Penilaian proses dapat membantu peningkatan hasil belajar dengan memberikan umpan balik selama pembelajaran. B. Teknik asesmen proses dan hasil belajar. Asesmen proses. Yang pertama, diskusi kelas, tugas harian, proyek kelompok, presentasi, observasi guru, dan observasi guru. Teknik asesmen hasil yaitu ujian akhir, proyek akhir, tes standar nasional, portofolio, pernyataan uraian, dan rubrik penilaian. Bagian C. Prinsip asesmen proses dan hasil belajar. Berikut adalah beberapa prinsip penting asesmen proses, yaitu formatif dan berkelanjutan, keterlibatan siswa, tujuan pembelajaran, fleksibilitas, dan pemahaman mendalam. Kemudian, prinsip asesmen hasil yaitu jelas dan konsisten, transparansi, keterhubungan dengan kurikulum, dan berfokus pada pengembangan, diverifikasi format, dan keterlibatan siswa dalam evaluasi. Selanjutnya materi yang ke-9 yaitu teori belajar. Macam-macam teori belajar. Yang pertama teori behaviorisme, yang kedua teori kognitif, yang ketiga teori konstruktivisme, yang keempat teori pembelajaran sosial, yang kelima teori belajar conditioning klasik, yang keenam teori belajar conditioning operat, yang ketujuh teori belajar sosial kognitif, yang kedelapan teori belajar humanistik, yang kesembilan
teori multiple intelligence. Bagian B, evaluasi bagi proses belajar. Berikut adalah beberapa aspek evaluasi yang relevan dalam proses belajar, yaitu asesmen formatif, pemantuan dan observasi, portofolio, self-assessment, peer assessment, ujian formatif, rubrik penilaian, dan feedback konstruktif. Selanjutnya, materi yang ke-10 yaitu kecerdasan umum. 1. Kecerdasan intelektual, emosi dan spiritual. Kecerdasan emosional berkaitan dengan kemampuan mengenali, memahami, dan mengelola emosi baik pada diri sendiri maupun orang lain. Kecerdasan spiritual. Kecerdasan spiritual mencakup pemahaman tentang makna hidup, nilai-nilai, dan hubungan dengan dimensi spiritual. Kecerdasan intelektual mencakup kemampuan untuk berpikir, memahami, dan menyelesaikan masalah secara logis. 2. Kecerdasan dan bakat, kreativitas dan bakat. Kreativitas melibatkan kemampuan untuk menghasilkan ide-ide baru dan solusi yang unik. Sementara bakat adalah kecenderungan alamiah atau potensi yang luar biasa dalam suatu bidang tertentu. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu bimbingan belajar. A. Diagnostik kesulitan belajar. Diagnostik kesulitan belajar melibatkan proses identifikasi dan pemahaman masalah pembelajaran yang dihadapi oleh seseorang individu. Langkah-langkah diagnostik ini melibatkan beberapa aspek, yaitu termasuk evaluasi kognitif, evaluasi akademis, pengamatan dan wawancara, pengukuran psikologi, dan evaluasi lingkungan. B. Prinsip dasar pengajaran dan remedial. Prinsip dasar pengajaran yaitu kesesuaian, aktivitas, pertimbangan individu, relevansi, evaluasi. Remedial yaitu pemulihan, yaitu identifikasi masalah, pengembangan rencana pemulihan, dukungan tambahan, komitmen terhadap pemahaman, fleksibilitas, evaluasi dan evaluasi berkala. Selanjutnya materi yang ke-11 yaitu kesehatan jiwa. Pengertian jiwa yang sehat. Jiwa yang sehat mengacu pada keadaan kesejahteraan emosional, mental, dan spiritual seseorang. Jiwa yang sehat mencakup keseimbangan emosional, keseimbangan mental, keseimbangan spiritual, hubungan sosial yang positif, kemandirian, dan tujuan dan arti hidup. Bagian B, jenis jiwa yang sehat dan tidak sehat. Jenis jiwa yang sehat yaitu jiwa tangguh, jiwa penuh kasih, jiwa mandiri, jiwa penuh arti, jiwa adaptif, jiwa adaptif. Jenis jiwa yang tidak sehat yaitu jiwa terkekang, jiwa terisolasi, jiwa kegelisahan, jiwa terluka, dan jiwa terjebak. Bagian C yaitu faktor jiwa yang tidak sehat, yaitu karena trauma emosional, ketidakseimbangan emosional, stres berlebihan, kesepian dan isolasi sosial, gangguan mental, kurangnya dukungan sosial, ketidakpastian dan tidak menentu, kekurangan keterampilan hidup, penyalahgunaan zat, dan kurangnya makna hidup. D. Solusi jiwa yang tidak sehat yaitu konseling atau terapi, dukungan sosial, olahraga dan aktivitas fisik, teknik relaksasi, manajemen stres, keseimbangan kerja dan hidup, hobi dan kreativitas, penghindaran penyalahgunaan zat, pencarian makna hidup, dan mengatasi gangguan mental. Selanjutnya, materi yang ke-12 yaitu konsep lingkungan. A. Ragam budaya. Ragam budaya mencakup beragam cara hidup,
nilai, norma, kepercayaan, bahasa, dan tradisi yang diterapkan oleh suatu kelompok manusia. Beberapa aspek ragam budaya melibatkan yaitu bahasa, agama, tradisi, makanan, pakaian, seni dan kesenian, sistem nilai, arsitektur, sistem sosial, teknologi dan inovasi, prinsip pemerintahan, dan ragam prinsip pemerintahan. B. Lingkungan sosial. Lingkungan sekolah. Lingkungan sekolah merujuk pada kombinasi elemen fisik, sosial, dan budaya yang ada di sekolah dan mempengaruhi pengalaman belajar siswa dan kinerja pendidik. Beberapa aspek lingkungan sekolah meliputi struktur fisik, kultur dan norma, hubungan sosial, kurikulum dan pembelajaran, manajemen kelas, ketersediaan sumber daya, keterlibatan orang tua, kemampuan keamanan dan kesehatan, dukungan sosial dan emosional, dan keragaman dan inklusif. C. Teman sebaya. Teman sebaya merujuk kepada individu yang memiliki usia, minat, atau pengalaman yang serupa, dan mereka berinteraksi atau bersosialisasi satu sama lain. Beberapa aspek terkait teman sebaya meliputi dukungan emosional, pembelajaran sosial, identitas dan penerimaan, kepercayaan diri, rekreasi dan hiburan, pengaruh dan peer pressure, hubungan interpersonal, peluang untuk belajar dan berkembang. Baiklah, itulah hasil pemaparan dari mind map saya. Saya akhiri dengan ucapan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.